kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Renungan hari ini berjudul Yesus Sang Pemenang, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat ODB, dalam pertandingan Super Bowl ke-7 yang dilakukan tanggal 14 Januari 1973, ada kesempurnaan yang dipertaruhkan. Sepanjang musim, sampai pada saat itu, tim sepak bola Amerika Miami Dolphins mencetak rekor sempurna, 16 pertandingan tanpa kekalahan. Lalu ketika Super Bowl berakhir, Dolphins yang menang tercatat dalam sejarah olahraga sebagai satu-satunya tim sepak bola profesional dengan rekor sempurna. Pemenang. Itu juga sebutan yang tepat untuk Tuhan Yesus. Jika kita mencermati jejak pelayanannya, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Catatan Matius tentang pelayanan Kristus di Galilea yang kita bisa baca di dalam Matius pasal yang keempat ayat 23 sampai pasal yang ke-9 ayat yang ke-38 diawali dan diakhiri dengan ringkasan berikut. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pasal yang keempat ayat yang ke-23 dan kita bisa bandingkan dengan pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Kristus menang atas roh-roh jahat, atas penyakit dan kematian. Markus pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-43. Kemudian apa yang terlihat seperti kekalahan telak, yaitu kematiannya di kayu salib, ternyata menjadi kemenangan akhir yang terbesar. Dia mengalahkan musuh utama, yaitu maut, melalui kebangkitan dirinya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-24. Sahabat ODB, para pemenang dalam olahraga maupun bidang-bidang lainnya akan menerima penghargaan dan hadiah berlimpah. Lalu respons apa yang sepantasnya kita berikan kepada Tuhan Yesus yang dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya telah menjamin pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah bagi semua orang yang menerimanya? Tidak ada selain menyerahkan diri kita dalam penyembahan kepadanya. Sahabat ODB, hal apa dari kemenangan Yesus yang membuat Anda kagum? Lalu apa yang dapat Anda lakukan untuk merayakan kemenangannya di masa lalu dan masa sekarang?
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mulia, ampunilah aku yang sering tidak menyadari betapa mengagumkannya dirimu. Bukalah mata dan hatiku agar aku dapat menyembahmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah Anda merasa dipaksa untuk tetap positif di saat situasi sedang sulit-sulitnya? Di luar harus tersenyum, padahal di dalam hati terasa sangat berat. Rasul Paulus menulis surat yang penuh sukacita dan damai. Tapi surat ini tidak datang dari suasana yang nyaman, melainkan dari dinginnya penjara. Bagaimana kita dapat menemukan damai sejahtera yang melampaui keadaan? Mari kita jelajahi rahasia kitab Filipi dalam Temu Teman Jelajah Filipi bersama Pendeta Alex Nanlohi. Hari Kamis, 13 November 2025, pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat, online melalui Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang juga ke WhatsApp 0878 7878 9978 0878 7878 9978 dan dapatkan buku Teman Jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda.